Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, di majelis ilmu malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita masuk kepada pembahasan yang ke-21 dan telah masuk di larangan-larangan seputar menuntut ilmu. Dan di pembahasan yang ke-21 ini akan menjelaskan tentang celaan mendalami ilmu dunia dan sibuk menekuninya, namun jahil tentang masalah akhirat serta menjauhi sebab-sebab dari ilmu akhirat tersebut. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-21, merupakan celaan di dalam mendalami ilmu dunia. Yang kita ketahui bersama, pada dasarnya selain ilmu agama, selain dari ilmu din, dari ilmu dunia pada asalnya adalah mubah. Boleh-boleh saja kita mempelajari dari berbagai macam ilmu dunia yang menjadi wasilah dari wasilah kebaikan. Akan tetapi jika melalaikan kita dari mempelajari ilmu agama, maka inilah yang tercela. Atau sibuk dengan ilmu dunia, kemudian jahil tentang ilmu agama, secara otomatis dia akan jahil pula tentang kehidupan akhiratnya. Karena sesungguhnya kehidupan manusia yang sesungguhnya abadi selamanya adalah kehidupan akhirat, yang terkadang sebagian besar kita dan kita sendiri terkadang terlupakan dengan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat, dikarenakan tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Padahal dunia adalah tempat yang sementara, hanya tempat singgah, bukan tempat abadi selamanya. Maka mendalami ilmu dunia dan sibuk menekuninya, mahir terhadap ilmu dunia namun jahil terhadap akhiratnya, ini termasuk perbuatan yang tercela. Kita lihat pembahasannya. 21. Celaan menyibukkan diri dengan ilmu dunia tetapi jahil tentang masalah akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan, dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran surat Ar-Rum ayat 6 sampai 7. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya ini, dalam surah Ar-Rum ayat 6 sampai 7, walakinna aktsaran nas la ya'lamun, yakni laisa lahum ilmun. Kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ma'rifah, tidak memiliki pengetahuan yang jelas. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ilmu kebanyakan manusia hanyalah sebatas lahiriah saja, apa yang tampak terlihat zahir saja dari kehidupan dunia ini. Apa yang tampak? Apa yang tampak di atas, kemudian yang ada di daratan, dan apa yang ada dikandung di dalam bumi. Itulah kebanyakan pengetahuan manusia.
Jadi apa yang terlihat saja. Wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Sehingga kebanyakan di antara manusia ghaflah, lalai terhadap kehidupan akhirat. Padahal itulah tujuan dari kehidupan manusia dan ujung dari kehidupan manusia yang sesungguhnya, yang tidak akan ada, yang tidak ada kesudahan, abadi selamanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebanyakan manusia lalai terhadap kehidupan akhirat dan disibukkan dengan kesibukan dunia ataupun ilmu dunia, apa yang terlihat dari kehidupan dunia. Nah, lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawazin sakhabil bil aswaqi jifatin bil laili alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah." Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar seperti bangkai di malam hari, lihai dalam masalah dunia tapi jahil dalam masalah akhirat. Nah, ini satu hadis yang dijadikan dalil pembahasan ini, hanya 2 dalil saja, dan ini salah satunya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawaz." Bahwa Allah Subhanahu wa taala benci kepada setiap orang yang ja'dhariyin jawaz. Allah taala benci kepada setiap orang yang kasar dan angkuh. Ya, bersikap kasar, kemudian angkuh, sombong. Ya, sakhabin bil aswaq, yang suka gaduh di pasar. Ya, ja'dharin jawaz ini yang orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, jawaz. Dia rakus dalam masalah dunia namun pelit untuk menginfakkannya, menyedekahkannya. Sakhabin bil aswaq, suka berteriak atau suka gaduh di pasar. Jifatin bil lail, tapi kalau di malam hari seperti bangkai. Maksudnya tidak menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala melindungi kita dari sifat-sifat ini. Dan tidak hanya itu, alimin bi amri dunia. Alim tapi terhadap urusan dunia, lihai dalam masalah urusan dunia saja, tapi jahil bi amril akhirah, sangatlah bodoh terhadap kehidupan akhirat. Dia tidak tahu apa tujuan kehidupannya di dunia. Ya, dia tidak terbetik dan tidak melihat sedikit pun cita-citanya dan kehidupannya di akhirat. Dan sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu bukan nanti di hari akhirat. Persiapannya bukan nanti di hari akhirat. Persiapan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu di dunia. Persiapannya itu di dunia. Mempersiapkan bangunan-bangunan kebahagiaan di akhirat itu di dunia. Bukan nanti tunggu di akhirat. Siapa saja yang menyangka ataupun menganggap bahwasanya persiapan untuk kebahagiaan di akhirat nanti tunggu dibangkitkan di akhirat, maka sungguh dia telah tertipu. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai usaha untuk membangun kebahagiaan di akhirat nanti. Baik itu dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tenaga, dengan pikiran, kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan persiapannya itu di sini. Makanya sering ungkapan para ulama mengatakan bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan ladang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah taala benci kulla ja'dhariyin, maka disebutnya kulla alimin juga. Allah taala benci kepada setiap orang yang alim dalam urusan dunia saja. Dalam mencari keuntungan dunia, dalam mencari ilmu dunia, dia semangat. Tapi ketika untuk mencari kebahagiaan akhirat, dia sangat jahil, tidak tahu, bahkan tidak memperdulikan kehidupan akhiratnya. Nah, kita lihat langsung kepada kandungan bab, karena di sini penulis membahas ini cukup panjang, karena ini merupakan pembahasan yang sangat penting bagi kita semua agar kita tersadarkan
sebagai seorang muslim yang telah beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, agar kita tersadarkan akan pentingnya perkara ini, yaitu mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Kita lihat kandungan babnya. Kandungan bab. Yang pertama, menguasai ilmu dunia saja merupakan salah satu bentuk kejahilan. Nah, jadi sekedar menguasai ilmu dunia saja ini justru kejahilan. Dari sisi pandangan Islam, gitu ya. Dari pandangan Islam hanya sebatas mengetahui ilmu dunia ini namanya jahil. Karena jahil menurut versinya ataupun pandangan dinul Islam, pandangan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan jahil adalah orang yang tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan kehidupannya, tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah hanya sebatas ilmu dunia saja yang dia gali, yang dia pelajari, yang dia jadikan sebagai kemahirannya, maka sungguh dia sebenarnya orang yang jahil. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Meski secara lahiriah mereka kelihatan seperti ulama dan mengetahui banyak hal. Jadi kita dapati sebagian orang yang mahir dalam ilmu dunia, pakar dalam ilmu dunia, apakah itu ilmu yang berkaitan dengan apa yang di atas kita, ilmu perbintangan, atau ilmu yang berkaitan dengan apa yang ada di daratan ini, apapun itu sudah cabang ilmunya, atau ilmu yang berkaitan untuk menggali kekayaan apa yang tertanam di dalam bumi ini, yang terkandung di dalam bumi, apapun jenis dan cabang ilmunya dan penamaannya. Terkadang mereka menganggap bahwasanya diri mereka seperti ulama, seperti orang yang alim, padahal sebenarnya mereka orang-orang yang jahil. Kalau sekiranya mereka tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan kehidupan yang sebenarnya, jahil terhadap akhirat, jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menguasai berbagai macam cabang ilmu dunia dan mereka menganggap diri mereka seperti ulama yang mengetahui banyak hal, padahal mereka tidak mengetahui ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ilmu mereka itu dangkal karena hanya berkaitan dengan perkara lahiriah saja dari kehidupan dunia ini dan tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Ilmu dunia tidak dapat digunakan untuk mengenal sunnatullah dan aturan-aturannya. Tidak dapat mengenal wahyu dan syariatnya yang maha agung dan hubungan-hubungannya yang sangat erat. Ilmu mereka tidak dapat melampaui hal itu dan tidak dapat mengetahui rahasia di balik itu. Sekedar mengetahui ilmu dunia, sekedar mengetahui ilmu-ilmu dunia, ini kan ilmu sebatas lahiriah saja, apa yang terlihat, apa yang tampak saja. Akan tetapi mereka tidak bisa menembus ilmu yang sesungguhnya, yang itu bisa mengetahui apa hakikat kehidupan, hakikat akhirat yang tidak bisa kita saksikan hari ini. Itu kan perkara gaib. Ketika kita mempelajari ilmu agama, ternyata disitulah kita mengetahui bagaimana keadaan dan kejadian-kejadian nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu sebatas ilmu dunia ini tidak akan bisa menembus syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kepada sesama manusia dan yang lainnya. Tidak bisa mengenal wahyu dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Nah, disinilah mengapa beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya ilmu mereka itu dangkal kalau cuma sebatas mengetahui perkara-perkara dunia, ilmu-ilmu dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia ini sesuatu yang rendah, namanya saja sudah dunia. Apa arti dunia? Dari kata dana, artinya apa? Rendah. Jadi kalau sebatas pengetahuannya terhadap ilmu dunia, maka ini bukan suatu ketinggian, ini rendah. Kalau cuma yang dia ketahui hanya ilmu dunia saja. Belum lagi ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dunia ini itu seperti bangkai. Itu seperti bangkai. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Sehingga tidak ada kebanggaan bagi orang yang hanya mengetahui dan mendalami ilmu dunia tapi jahil terhadap agama dan jahil terhadap perkara akhiratnya. Kehidupan dunia ini terbatas meskipun kelihatannya luas dan universal. Mereka terpaksa harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggalinya. Itu pun tidak dapat mereka kuras habis dalam kehidupan mereka yang sangat singkat, meskipun mereka bahu-membahu menggalinya. Kehidupan ini hanyalah sekelumit kecil dari kerajaan Allah yang maha besar,
yang berjalan menurut aturan dan sistem yang kokoh dan rapi. Nah, kelihatannya saja ya, zahirnya, lahiriahnya dunia ini kan kelihatannya luas, universal, besar, dan banyak harta kekayaannya, kan begitu. Melihat kekayaan ini, kekayaan itu, kekayaan orang kaya ini, negara itu, tidak habis-habis dan tidak henti-hentinya. Ketika kita melihat itu, kelihatannya besar, kelihatannya luas, kelihatannya kaya, padahal dunia ini dan seisinya itu hanyalah segelintir kecil dari kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala kita mengetahui perkara agama, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran lebih besar dari dunia dan seisinya. Seperti sholat, ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu saja sudah seperti dunia dan seisinya. Begitulah perbedaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran bagi orang-orang beriman lebih daripada impian orang-orang yang ahli dunia, yang bermimpi, berangan-angan ingin menguasai dan memiliki dunia seisi-isinya. Padahal kalau sekiranya mereka menghabiskan umur mereka, sanggupkah mereka menguasai dunia dan seisinya? Sepertiganya saja nggak sanggup. Ya, mampukah kita menguasai dunia ini setengahnya, sepertiganya? Berapa? Seperempatnya? Berapa yang kita kuasai? Umur yang kita habiskan untuk menguasai dunia itu sanggupkah kita? Tidak sanggup. Ya. Padahal dunia ini sesuatu yang bukan sesuatu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekalipun mereka bahu-membahu menggalinya, maka mereka tidak akan mendapatkannya. Mereka hanya menghabiskan waktu dan menghabiskan umur, sementara mereka tidak mengetahui apa hakikat kehidupan mereka sesungguhnya. Baik. Siapa saja yang tidak menghubungkan hatinya dengan pencipta alam semesta ini, tidak mengetahui sunnahnya yang tidak akan berubah dan bertukar, maka ia seolah-olah tidak dapat melihat meskipun ia telah memasang matanya. Ia melihat berbagai macam bentuk dan gerakan, namun tidak mengetahui hikmahnya. Ia tidak dapat hidup dengannya dan bersamanya. Demikianlah kondisi manusia pada umumnya. Terus. Sesungguhnya ilmu yang hak akan memberi kemurnian bagi pemiliknya, yang akan membuka cakrawala basirohnya, akan memberikan nikmat keluasan pandangan kepada hatinya. Karena ilmu yang hak yang dapat digunakan untuk mengenali kebenaran adalah ilmu yang berhubungan dengan hakikat yang pasti, bukan sekadar maklumat terpisah-pisah dan terputus yang menjajali pikiran yang tidak dapat mengungkap rahasia di balik fakta dan realita, dan justru akan melahirkan prinsip dan pemikiran yang menyimpang. Nah, kita terlalu lemah untuk mengetahui perkara-perkara yang itu tidak bisa kita andalkan hanya kemampuan diri kita, kemampuan akal kita. Walaupun kita sudah membuat alat secanggih apapun, ya, maka penelitian seteliti-teliti apapun, tetap kita memiliki kelemahan. Kita tidak akan sanggup untuk menembus hakikat sebenarnya kehidupan. Ya, tidak bisa, tidak sanggup. Kalaulah bukan karena Al-Quran yang telah Allah Ta'ala turunkan, kalaulah bukan karena Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, niscaya kita akan buta, benar-benar buta terhadap perkara sesungguhnya dari kehidupan dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ya, karena sebab Al-Quran lah dan karena sebab sunnah-sunnah Rasulullah dan informasi dari Rasulullah SAW, kita mengetahui apa sebenarnya di balik kehidupan ini dan penciptaan Allah dari berbagai macam makhluk ini. Kita tahu, oh ternyata ini, ternyata itu, ternyata di balik ini itu semua. Ya, oleh karena itu ilmu itu bukan cuma sebatas maklumat, hanya sebatas disimpan dalam memori. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui apa perkara yang jauh di hadapan kita, yang nantinya kita akan ke sana. Itulah ilmu sesungguhnya. Bukan hanya sebatas teori-teori, kan begitu ya? Cuma sebatas kumpulan ilmu maklumat, bukan. Baik. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang tidak dapat mengetahui hakikat sebenarnya tidak memperoleh manfaat dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami, tidak dapat mencapai hakikat yang benar dari realita dan pengalaman. Mereka hanyalah para pengoleksi maklumat dan bukan ulama. Ilmu agama ini tidak akan dapat diraih puncaknya dan tidak dapat dipetik buahnya oleh orang-orang jahil, karena ia telah terkontaminasi dengan perangai-perangai yang buruk. Saudara-saudaraku sekalian, coba simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dibaca siang dan malam tentang keadaan mereka. Mudah-mudahan bisa menambah kekhusyuan kita.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Quran Surat Al-A'raf 175-177. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, ya, di mana perumpamaan ini ya cukup menyinggung hati. Perumpamaan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kamatsalil kalb, semisal seekor anjing yang apabila dihalau dia menjulurkan lidah, kalaupun dia dibiarkan dia akan menjulurkan lidahnya. Begitulah permisalan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia tentang pentingnya mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertipu dengan tipuan syaitan dan tidak pula tertipu dengan keinginan hawa nafsu. Ya, dua hal yang menjadi ujian berat bagi setiap manusia. Apa itu? Tipuan syaitan dan ajakan hawa nafsu. Oleh karena itu kita butuh bimbingan dari Al-Quran. Kita membutuhkan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syaitan ya tidak akan ataupun tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu tidak semuanya sesuai dengan Al-Quran dan tidak semuanya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih bisa menganalisa hawa nafsu kita tersebut, bisa mengontrol hawa nafsu kita tersebut dan gerak-gerik syaitan yang berusaha untuk menipu kita sehingga kita bisa tergelincir. Ya, ini merupakan dua hal yang sangat berat bagi kita semua untuk mengendalikannya. Oleh karena itu kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini dan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya kepada umat manusia, telah mencurahkan karunia-Nya kepada mereka dan menganugerahi mereka ilmu serta memberikan kesempatan yang luas untuk meninggikan derajatnya dari rendahnya dunia dan untuk berhubungan dengan pencipta langit serta menempuh jalur hidayah. Akan tetapi manusia lebih suka melepaskan diri. Ia melepaskan diri dari ayat-ayatnya, menanggalkan pakaian wahyu yang diberikan kepadanya. Ia lebih suka menyimpang dari hidayah, lalu lebih memilih mengikuti hawa nafsu, lebih suka berkubang dengan lumpur. Nah, demikianlah keadaan keumuman manusia, lebih suka kepada ajakan syaitan beserta langkah-langkahnya dan lebih condong kepada hawa nafsunya.
sehingga melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghindar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk berjalan sendiri padahal sebenarnya dia telah tertipu dengan tipuan syaitan dan telah tertipu dengan hawa nafsunya sendiri. Inilah akibat orang-orang yang jauh dari agama Allah, jauh dari ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh dari petunjuk Allah, jauh dari hidayah Allah, sehingga Allah taala melepasnya, membiarkannya, sehingga dia pun terombang-ambing dengan rendahnya dunia. Dia membiarkan dirinya terus-menerus dalam kubangan lumpur dunia, yang mana dunia itu tidak akan meninggikannya, tapi dunia itu sesuai dengan namanya akan menjadikan dia rendah, bertambah rendah. Alhamdulillah. Terus Ini adalah perenungan yang dapat dipetik dari perumpamaan dalam bentuk berita. Sebab hal seperti ini acap kali terjadi. Betapa sering kejadian seperti itu berulang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak orang yang telah dianugerahi keutamaan tersebut dan diberi kesempatan emas itu, namun tidak mendapat petunjuk. Mereka justru memanfaatkan ilmu sebagai wasilah untuk menyelewengkan kalimat dari maksud sebenarnya dan mengikuti hawa nafsu dalam memahaminya. Hawa nafsu mereka dan hawa nafsu para taghut yang menurut anggapan keliru mereka menguasai kebutuhan duniawi mereka. Nah, jadi terkadang agama itu dianggap sebagai penghalang. Ya, mereka menganggap agama itu berat. Berat sekali beragama ini. Susah sekali, sulit sekali. Ketahuilah itu adalah tipuan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan tidak menginginkan manusia itu taat kepada Allah dan taat kepada syariatnya. Sehingga sebenarnya yang membuat berat dia untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala karena dia masih condong kepada ajakan syaitan dan masih terlalu condong kepada ajakan hawa nafsu sehingga berat. Padahal Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam beberapa ayatnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan berulang-ulang dalam hadisnya bahwa agama Allah ini mudah. Ya atau tidak? Agama Allah ini Ta'ala mudah. Ya, bahkan beberapa kali kita dapat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan ayat-ayat yang semisalnya. Tapi kenapa terkadang ada manusia mengatakan agama Allah itu berat, susah. Ya, padahal sebenarnya yang membuat susah dia untuk menjalankan agama karena dia masih terlalu condong dengan hawa nafsunya. Dia tidak mau lepas dari belenggu hawa nafsunya tersebut. Dia tidak mau lepas dari belenggu syaitan-syaitan tersebut. Ya, justru dia melepas diri dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menganggap bahwasanya kebutuhan duniawinya itu terhalangi dengan agama, padahal tidak sama sekali. Oleh sebab itu, kamu lihat mereka berkhidmat untuk para taghut dalam memalingkan kalimat dari maksud sebenarnya dan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang diinginkan. Maka mereka pun terlepas dari ikatan agama dan syiar-syiarnya. Sesungguhnya itulah kutukan yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam ayat tersebut. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmila alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Ini sama seperti ayat yang sebelumnya. Artinya sungguhnya itulah ya kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia ceritakan dalam surah Al-A'raf yang kita bacakan tadi. Itu walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah sekiranya kami berkehendak, niscaya akan kami angkat dia dengan sebab ayat-ayat tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia masih condong kepada dunia. Nah, itu dia. Kecondongannya kepada dunia itu sangat besar. Cintanya sama dunia itu sangat besar. Sekiranya tidak demikian, akan kami angkat derajatnya dengan sebab ayat-ayat tadi. Tapi karena dia akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, masih terlalu ittiba dengan hawa nafsunya, maka kata Allah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ya, sama saja ketika dia ya perempuan seperti anjing yang jika kamu menghalaunya dia akan menjulurkan lidahnya, jika dibiarkan maka dia pun akan menjulurkan lidahnya. Jadi tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Terus mereka menjulurkan lidahnya di balik kendali yang dipegang oleh para penguasa. Dunia ini adalah bangkai dan yang mengejarnya adalah anjing. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu perumpamaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memuji-muji dunia ini.
Ya, tidak pernah memuji-muji dunia ini. Justru Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW menjelaskan bagaimana dunia ini sesuatu yang rendah. Mal'un, kata Rasulullah, sesuatu yang terlaknat. Seperti seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai dan cacat, kata Rasul dalam hadisnya. Siapa yang mau membayarnya? Siapa yang mau membelinya? Maka tidak ada yang mau pada saat itu, para sahabat. Maka Nabi SAW memperumpamakan dunia itu seperti bangkai tersebut. Tidak ada yang selera dengan bangkai kecuali hewan yang suka bangkai, seperti anjing. Oleh karena itu, jangan terlalu mencintai dunia. Bukan itu tujuannya. Bukan dunia sebagai tujuan hidup manusia, hanya sebatas mencari kekayaan dan kemewahan dunia saja. Nah, itulah ilmu yang tidak dapat memelihara pemiliknya dari himpitan syahwat dan ambisi hingga membuatnya hina. Ia condong kepada dunia dan tidak dapat bergerak dari perangkap lumpurnya, dari kekangan dan bebannya. Ia gunakan ilmunya untuk berkhidmat membantu hawa nafsunya. Lalu ia diikuti oleh syaitan dan dikendalikan dengan tali kekang hawa nafsu. Nah, itu dua hal tadi ya, sangat berbahaya. Ketika dia berusaha dengan ilmunya untuk berkhidmat membantu hawa nafsu, justru syaitan akan menjadikan hawa nafsu itu sebagai belenggunya. Maka terkekanglah dia dengan dunia dan tertancaplah kedua kakinya dalam lumpur dunia dan dia sulit untuk keluar darinya. Kalau bukan karena karunia Allah dan hidayah, maka dia tidak akan keluar dari kekangan dunia, hawa nafsunya dan syaitan. Terus kandungan bab kedua, ilmu ialah ma'rifah, akidah dan ubudiyah. Baik. Ini satu faedah yang sangat penting bagi kita semua para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan ilmu itu adalah ma'rifah, pengetahuan. Jadi ilmu yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengenal Allah, itulah ma'rifah. Jadi ilmu itu adalah ma'rifah, pengenalan, sehingga kita kenal dengan Rabb kita. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita mengetahui hak-haknya, kita mengetahui kebesarannya, ketinggian dan keagungannya, mengetahui nama dan sifatnya, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pengetahuan tadi akan menimbulkan dan memunculkan akidah, yaitu sebuah keyakinan yang kuat di dalam hati. Itulah pentingnya ma'rifah. Jadi ilmu itu adalah ma'rifah. Kita mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, supaya kita tambah kenal Rabb kita. Melalui syariatnya kita bertambah ilmunya dan bertambah kenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Sehingga tambah besar pengagungan kita kepada Allah. Sehingga salah kalau ilmu agama ini kita pelajari untuk dunia, salah. Ilmu agama ini kita pelajari untuk ma'rifah tadi, ma'rifatullah, supaya kita kenal sama Rabb kita, supaya kita bertambah dekat dengannya. Semakin kita kenal, maka semakin yakin dan semakin besar pengagungan kita kepadanya. Ketika seorang hamba akidahnya sudah kuat, keyakinannya sudah sangat kuat karena ilmu yang dia pelajari, maka disitulah dia akan membuahkan ubudiyah. Ubudiyah itu adalah bentuk penghambaan seorang hamba sebenar-benarnya menghamba kepada Allah. Sehingga kecil darinya muncul perlawanan kepada Allah, pengingkaran kepada Allah. Yang ada adalah ketundukan dan kepasrahan, kekhusyuan. Kenapa? Karena tadi dimulai dari ilmunya, ma'rifahnya, kemudian keyakinannya. Karena ilmu itu membuahkan keyakinan. Ya, semakin besar ilmunya, maka semakin yakin dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu bukan sekedar maklumat yang terkumpul, akan tetapi ilmu adalah ikatan akidah yang mendorongnya untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah dalam hatinya di atas dunia ini. Nah, itulah ringkasnya, ya. Jadi, masya Allah, penulis ini ingin meringkas sebenarnya itu bagaimana tahapan dari ilmu ini. Apakah cuma sebatas datang, duduk di majelis ilmu, pegang mushaf, pegang hadis dan seterusnya? Tidak. Tujuan kita adalah untuk mencapai ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah, supaya kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah taala kabarkan di dalam kitabnya, sesuai dengan apa yang telah Allah informasikan di dalam Al-Qur'an. Seperti itulah pengenalan kita kepada Allah, tidak keluar dari itu, tidak keluar dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar kita kenal Allah Subhanahu wa taala.
Yang semakin kenal kita akan semakin sayang, kan begitu? Iya atau tidak? Kan itu kalimat yang sering kita ucapkan. Kenal, sayang, kan begitu kan? Enggak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak arufan, kata semua. Ya makanya aruf, ma'rifah. Ya kita kenalan sama Allah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala? Melalui Al-Qur'an. Melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Allah itu begini, Allah itu begitu. Kita imani, kita yakini. Dengan keyakinan tadi, maka akan membentuk ubudiyah. Karakter seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Rabb-Nya, bukan kepada selain Allah. Benar-benar tunduk kepada Rabb-Nya, benar-benar merendah kepada Rabb-Nya yang maha tinggi. Ya, sehingga kecil darinya perlawanan kepada Rabb-Nya. Kalaupun dia melakukan perlawanan terhadap Rabb-Nya, dia segera untuk kembali kepada Rabb-Nya. Karena dia tahu kebesaran Rabb-Nya dan dia tahu bahwasanya dia tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui betapa besarnya dan betapa cepatnya hisab Allah dan siksaannya dan seterusnya. Baik. Sebenarnya ilmu teoritis yang dangkal tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sebab itu hanyalah sekedar maklumat kosong yang tidak dapat mengekangnya dari hawa nafsu, tidak dapat melepaskan himpitan syahwat, dan tidak dapat menolak tipu daya syaitan. Bahkan sebaliknya, mempermulus jalan syaitan. Ya, bukan maksud ingin merendahkan ilmu dunia. Tapi teori-teori ilmu dunia itu tidak bisa untuk yang disebutkan tadi, ya. Ilmu dunia atau ilmu itu bukan cuma sebatas teoritis yang dangkal yang tidak dapat menghasilkan apapun. Sebab itu hanyalah sekedar maklumat kosong yang tidak dapat mengekang dari hawa nafsu. Kalau sekedar ilmu dunia, seperti contohlah ilmu fisika, ilmu matematika, apakah itu ilmu yang bisa membuat kita sadar terhadap kekangan hawa nafsu tadi? Kan tidak. Yang bisa melepaskan kita dari kekangan hawa nafsu ketika kita mempelajari agama. Ternyata diri saya ini syahwatnya terhadap perkara yang haram, terhadap ini, terhadap itu sangat besar. Yang itu tidak mungkin kita dapati ketika kita sebatas mempelajari ilmu dunia. Sebatas teori-teori ilmu dunia itu tidak bisa melepaskan kita dari tipuan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadunnun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Quran surat 6. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, maka pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya, artinya ada orang-orang yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan dia di atas pengetahuannya, mengunci mati telinganya, dan hatinya, menjadikan ada penutup di basarnya, di penglihatannya. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun. Kemudian Allah taala menyebutkan bahwasanya adanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya kehidupan ini hanyalah sebatas kehidupan dunia saja, kata mereka. Artinya mereka mengingkari hari akhirat, tidak percaya dengan hari akhirat. Kata mereka kehidupan itu cuma di dunia saja. Kalau kita mati di dunia ini nanti hidup lagi. Mati kemudian hidup lagi.
mati nanti hidup lagi. Itu saja, kehidupan itu hanya berputar saja. Tidak ada yang namanya akhirat, mereka mengingkarinya. Ini dia, wa qalu ma hiya illa hayatunud dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja, perputaran waktu. Seperti sebagian orang yang meyakini bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia, yaitu mengikuti perputarannya saja. Ya, berapa puluh ribu tahun nanti hidup lagi kita, diciptakan lagi, nanti muncul lagi kita. Atau bahasanya apa? Reinkarnasi. Reinkarnasi apa? Reinkarterasi. Ya, ada nggak yang berkeyakinan seperti itu? Ada kan seperti itu. Ataupun setidaknya sekurang-kurangnya ada sebagian orang nggak percaya dengan kehidupan akhirat. Kalau udah mati udah kita habis, binasa, nggak ada lagi yang namanya pertanggungjawaban, nggak ada. Udah. Nah, orang-orang yang seperti ini akan merusak, ya, merusak dirinya dan merusak orang lain. Kenapa? Karena dia akan berbuat sesuka hati. Dia akan berbuat sekehendaknya, seenaknya saja. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada nanti pertanggungjawaban. Beda dengan orang beriman. Muncul rasa takutnya. Ya, muncul rasa khawatirnya sehingga dia berjalan di muka bumi ini dengan kehati-hatian. Dalam bertindak dia hati-hati, dalam berbuat dia hati-hati. Berusaha mempelajari agama Allah, jangan sampai dia melanggar peraturan Allah yang nanti dia akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban. Ya, dia diancam, bahkan bisa jadi dia akan disiksa, dimasukkan ke dalam api neraka. Muncul rasa takut orang-orang beriman. Berbeda dengan orang seperti ini yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pokoknya apa yang diinginkan hawa nafsunya, itulah yang dia ikuti. Dia tidak pernah mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Padahal mereka sendiri tidak memiliki ilmu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Mereka hanya menduga-duga saja. Jadi mereka hanya sebatas dugaan saja. Baik. Sudah masuk waktu Isya, kita sholat Isya dulu, ya, adzan sholat Isya. Nanti setelah Isya kita lanjutkan, ya. Insyaallah. Masih kuat kan? Masih lah. Kalau tidak kuat nanti dikasih kekuatan. Insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali, langsung saja ana bacakan biar cukup waktunya. Baik. Kata beliau selanjutnya dalam fiqhul bab atau kandungan bab, begitulah realitanya wahai hamba yang munib, yang bertaubat. Mereka itu adalah segolongan manusia yang seluruh aktivitas hidupnya hanya berkaitan dengan dunia dan bumi. Sementara mereka lalai terhadap akhirat. Jadi pembahasan mereka hari-harinya hanya membahas urusan dunia saja atau ilmu-ilmu dunia saja. Ya, itulah di orang-orang kafir. Ya, umumnya di orang-orang kafir. Karena itu di surat At-Taubah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuat engkau takjub ya Muhammad. Ya, innama yuridullahu biha fil hayati dunya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu hanya, ya, innama yuridullahu biha fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut untuk mereka di dunia saja. Ya. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ketika mereka meninggal dunia ataupun tatkala jiwa mereka terlepas atau tatkala mereka meninggal dunia, mereka dalam keadaan kafir. Ya, bisa lihat dalam surat Taubah itu ya. Intinya di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya bahwa jangan merasa takjub dengan harta mereka. Jangan merasa takjub dengan harta mereka. Taib. Jadi itulah realitanya kata beliau di sini. Sebab mereka tidak memahami hikmah penciptaan manusia. Lalu mereka lalai terhadap akhirat dan tidak mengagungkannya sebagaimana mestinya. Tidak memperhitungkannya sama sekali dan tidak pula mengetahui bahwa akhirat merupakan terminal akhir dari awal
dari sebuah perjalanan baru. Jadi akhirat itu merupakan terminal akhir bagi kehidupan manusia. Dunia ini bukan tempat terakhir. Ini hanya tempat persinggahan. Lalai terhadap akhirat akan mengacaukan seluruh perhitungan. Standar yang benar akan berubah di tangan orang-orang yang lalai terhadap akhirat. Mereka tidak memiliki gambaran yang benar terhadap kehidupan dan prinsip-prinsip hidup. Ilmu mereka itu hanyalah ilmu lahiriah yang dangkal dan kurang. Karena perhitungan akhirat dalam hati seorang insan akan merubah pandangannya terhadap seluruh perkara yang terjadi di dunia ini. Jadi ketika seorang memiliki perhitungan terhadap kehidupan akhiratnya dalam hati seorang insan, ada cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, ini akan merubah sudut pandangnya, merubah pandangannya terhadap kehidupan dunia ini. Kehidupannya di alam dunia ini hanyalah sekelumit dari fase perjalanannya yang panjang. Baginya di dunia ini amat sedikit dibanding dengan bagiannya di dunia ini amat sedikit dibanding dengan bagiannya di akhirat. Maka tidak selayaknya bagi manusia bersandar kepada kehidupan yang sementara dan bagian yang sedikit ini. Oleh karena itu, tidak akan dapat bertemu antara seorang insan yang beriman kepada hari akhirat dan memprioritaskan perhitungan akhirat dengan orang yang hanya memprioritaskan perhitungan dunia dan tidak melihat kehidupan setelah mati. Keduanya tidak akan memiliki pandangan dan perhitungan yang sama dalam persoalan-persoalan kehidupan. Tidak pula sama dalam prinsip-prinsip kehidupan yang beraneka ragam. Keduanya tidak akan sepakat dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan persoalan, keadaan atau kondisi tertentu. Keduanya memiliki standarisasi yang berlainan. Keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Keduanya memiliki pelita yang berbeda dalam melihat segala sesuatu, dalam melihat peristiwa dan persoalan hidup. Inilah perbedaan antara seorang yang dalam hatinya ada cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dibandingkan seorang yang dalam hatinya hanya sebatas menginginkan kebahagiaan hidup dunia saja. Ya, akan terjadi banyak perbedaan di antara keduanya, baik itu dari sisi standarisasi ataupun sudut pandang, ya, dan yang lainnya. Hamba dunia hanya mengetahui apa yang tampak saja dalam kehidupan dunia. Itulah hamba dunia. Sementara hamba Allah mengetahui rahasia di balik realita kehidupan dunia dan hubungannya dengan sunnatullah, aturan dan syariatnya yang tersusun rapi secara lahir maupun batin, nyata maupun gaib, dunia maupun akhirat, kehidupan maupun kematian, masa lalu, sekarang maupun masa akan datang. Jadi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengimani akhirat, mengimani kehidupan akhirat, pastinya mereka akan diberikan ilmu serta ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah yang sesungguhnya, dengan makna ma'rifah yang sesungguhnya. Ya, bukan makna ma'rifah yang aneh-aneh. Kadang kan makna ma'rifah tapi makna ma'rifah itu yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya. Baik. Ya, itulah ufuk ilmu yang bersih, luas dan universal. Islam mengajak umat manusia kepadanya yang akan mengangkat mereka ke tempat yang tinggi. Fitrah hukum alam ini seluruhnya membisikkan bahwa ilmu agama ini tegak di atas kebenaran. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini dari tanda-tanda kebesarannya, ini tidak menjauhkan, seharusnya tidak menjauhkan manusia dari agama Allah, dari syariatnya, dari ayat-ayat Al-Quran. Justru itu akan mendekatkan manusia kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan berbenturan antara ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Justru dia saling menguatkan. Makanya kata beliau, fitrah hukum alam ini seluruhnya membisikkan bahwa ilmu agama ini tegak di atas kebenaran, kokoh di atas aturannya, tidak akan tercerai-berai. Jalannya tidak akan bertolak belakang satu sama lainnya, tidak berjalan seiring dengan spekulasi buta, tabiat kasar dan hawa nafsu yang labil. Ilmu ini berjalan di atas sistemnya yang rapi dan kokoh yang telah ditetapkan secara terperinci. Salah satu konsekuensi kebenaran yang merupakan pilar alam semesta ini ialah adanya alam akhirat, tempat pembalasan segala amal perbuatan.
amal baik ataupun buruk memperoleh ganjaran secara sempurna. Semua itu telah ditentukan batas waktunya sejalan dengan hikmah yang maha tinggi. Semua urusan akan sampai pada waktu yang telah dijanjikan, tidak akan diundur dan tidak akan diajukan sesuatu pun atau dimajukan sesuatu pun. Bila mana tidak ada seorang pun yang tahu bila datangnya hari kiamat, maka itu bukanlah berarti hari kiamat itu tidak akan datang. Ya, ketika kita tidak mengetahui kapan tepat waktunya hari kiamat itu tiba, bukan berarti kiamat itu tidak ada, bukan itu. Akan tetapi penangguhan waktu itu memperdaya orang-orang yang hanya mengetahui apa-apa yang tampak dari kehidupan dunia ini sementara mereka lalai terhadap akhirat. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memberikan ujian. Ya, tidak diketahui kapan tepatnya hari kiamat itu terjadi, kapan tanggal dan tahun berapa, itu kan tidak diketahui dan tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak di sana hikmahnya. Setidaknya Allah taala ingin menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kabar-kabar atau berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya benar hari kiamat itu akan terjadi. Ya, ketika tanggalnya ataupun waktunya tidak ditentukan, ini akan memperdaya orang-orang yang dalam dirinya hanya sebatas mencari kehidupan dunia, sehingga tidak ada pandangan sedikit pun terhadap kehidupan akhiratnya. Maka dari itu Islam menawarkan ilmu yang berisi akidah, yang memotivasi diri, menghidupkan dan menyadarkan jiwa, menaikkan dan meninggikan derajatnya, mendorongnya kepada iman dan kepada pelaksanaan konsekuensi amal dari keimanan secara langsung. Begitu iman melekat dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hidup dan khusyuk menghadap maulanya yaitu Allah, maka akan terpancarlah kecintaan kepadanya yang menggerakkan anggota badannya untuk kembali kepada fitrahnya yang asli. Ia pun berhasil mencapai tujuan dan cita-citanya. Lumpur-lumpur kehidupan dunia tidak lagi menghalangi langkahnya. Kecintaannya kepada kampung dunia tidak lagi menghadang perjalanannya, dan ia tidak lagi condong dan kerasan kepada dunia untuk selama-lamanya. Jadi tidak kita pungkiri bahwasanya kita selaku manusia punya rasa senang dan cinta kepada dunia, tapi tidak menghalangi kecintaan kita kepada kemewahan dunia, tidak menghalangi kita, tidak menghadang kita untuk berjalan menuju akhirat. Jangan sampai ini jadi penghalang. Tidak kita pungkiri bahwa kita senang dengan barang yang bagus, barang yang mewah, kan begitu ya. Kemudian yang menyenangkan pandangan dan enak dipakai dan semisalnya. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud di sini, jangan sampai motivasi dunia itu menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi prioritas kita memang benar-benar untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu jangan sampai pernah lepas dari hati kita. Ya, dari keimanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan salah satu dari rukun keimanan adalah mengimani hari akhirat, mengimani kehidupan akhirat itu. Baik. Islam menawarkan ilmu yang menjadi pedoman dalam meneliti dan mentadaburi yang jauh berbeda dengan pedoman-pedoman produk manusia. Karena Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari kelemahan mereka dalam membuat pedoman. Jadi kita itu sangat lemah untuk membuat sebuah aturan. Kita itu sangat lemah. Kita itu sangat lemah untuk membuat sebuah pedoman, sebuah undang-undang, aturan yang mencakup secara keseluruhan, itu sangat lemah. Undang-undang yang kita buat itu mengalami kepincangan. Kenapa? Karena memang kelemahan kita sebagai makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan memiliki kesempurnaan dari segala sisi. Yang tidak ada cacat sedikit pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Jadi kita ini sangat lemah, manusia itu sangat lemah di dalam membuat pedoman dari kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan mereka yang berada di bawah permainan hawa nafsu, tuntutan syahwat dan tipu daya iblis. Jadi aturan-aturan yang kita buat itu tidak lepas dari hawa nafsu ketika membuat aturan. Ya, ketika kita membuat aturan, kecuali aturan yang kita buat pedomannya atau sumbernya dari Al-Qur'an. Ya, petunjuk dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau murni hanya dari kita, dari manusia saja,
Sementara manusia itu punya hawa nafsu, punya syahwat, belum lagi ya ditunggangi oleh tipu daya syaitan, sehingga membuat aturan tersebut ya tidak serasi satu dan yang lainnya. Nah, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 53 dan seterusnya 54, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Akan kami perlihatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fil afaq, di seluruh ufuk. Ya, di seluruh ufuk akan diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di ufuk ini akan Allah tampakkan, perlihatkan, oh di sana ternyata ada hasil ininya, buminya menghasilkan ini itu dan seterusnya. Ya, di ufuk sebelah sini, di belahan negara sini, di negara ini, di negara itu, Allah taala tampakkan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Wa fi anfusihim, demikian juga Allah akan perlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah pada diri mereka, yaitu pada diri manusia. Pada diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sudah diteliti oleh sebagian manusia, ya. Dari orang-orang yang pakar dalam masalah anatomi tubuh, didapati mata itu begini, telinga itu begini kelebihannya, ya kan? Tangan itu dan seterusnya. Kata Allah, akan kami perlihatkan yang dahulunya kita tidak tahu. Dahulunya kita jahil, dahulunya kita tidak tahu ternyata di negara sana ada yang seperti ini, ada kandungan buminya seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Kemudian Allah perlihatkan melalui manusia, melalui pikiran-pikiran manusia, sehingga muncul ini, muncul itu, muncul ini. Inilah dia tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita juga. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an ini adalah benar. Ayat-ayat Allah ini benar. Ya. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup ya bahwasanya, dan apakah Rabbmu tidaklah cukup bagi kamu sebagai saksi yang akan menyaksikan segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah ya orang-orang yang masih dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Jadi mereka masih ragu-ragu terhadap pertemuan dengan Rabb mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala sesuatu. Nah, kata beliau di sini, itulah janji Allah kepada hamba-hambanya. Allah akan memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasia alam yang tersembunyi dan rahasia diri mereka sendiri. Jadi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya dan keyakinan terhadap kehidupan akhiratnya. Pertemuan dengan Allah itu pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa dialah ilah yang hak. Inilah din yang lurus, dan inilah kitab yang agung, dan inilah Rasul yang mulia yang menuntun umat manusia selangkah demi selangkah di jalan mendaki menuju puncak kehidupan yang tinggi sesuai dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini tujuannya agar manusia mau meyakini dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan justru menambah kesombongan mereka dengan istilah teknologi lah, kan begitu. Mereka meneliti ini, meneliti itu, meneliti ini, mendapatkan unsur ini, unsur itu di dalam kandungan bumi ini, bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu kepada mereka, yang memperlihatkan itu di segala ufuk, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada pada diri kita. Tapi tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada manusia supaya manusia mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui utusannya.
Nah, jadi kata beliau di tengah perjalanan dunia Allah menjelaskan kepada umat manusia pedoman hidup mereka, dasar syariat mereka, kaidah-kaidah muamalah mereka dalam berekonomi, berpolitik, bermasyarakat dan berwawasan. Dijelaskan ya melalui Al-Qur'an dan meresapkan ke dalam akal pikiran mereka kaidah-kaidah yang tersusun rapi dan kokoh dalam segala disiplin ilmu pengetahuan alam dan dunia, dan meresapkan ke dalam jiwa mereka kemanisan iman dan kontribusinya, ya, kebenaran syariat dan aktualisasinya, kebutuhan dunia dan cara pengelolaannya. Allah telah memenuhi janjinya. Dia telah menampakkan kepada umat manusia tanda-tanda kekuasaannya di segenap ufuk. Semenjak Allah menetapkan janji tersebut, Allah Ta'ala telah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya pada diri mereka sendiri, dan sampai sekarang tanda-tanda kekuasaannya terus Dia perlihatkan kepada mereka. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah terus diperlihatkan sampai hari ini pada diri kita. Muncul ilmu-ilmu baru, penemuan-penemuan baru. Oh, ternyata dalam tubuh manusia begini. Oh, ternyata dalam tumbuhan ini ada zat ini. Oh, tumbuhan ini ada seperti ini. Oh, unsur tanah ini ada ini. Oh, di dasar laut itu ada ini, ada itu. Terus ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesarannya agar manusia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia telah mengetahui banyak perkara dan mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Naml ayat yang ke-93, qala Allah taala wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Katakan ya Muhammad, segala puji hanya milik Allah. Dia akan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan Dia perlihatkan kepada kalian. Fata'rifunaha, sehingga kalian pun mengetahuinya. Sehingga kalian mengetahui sesuatu yang dahulunya kalian tidak tahu. Allah Ta'ala akan menciptakan transportasi yang dahulunya kalian tidak tahu. Dahulunya kita tahu itu namanya transportasi atau yang biasa ditunggangi, dikendarai adalah dari hewan-hewan yang bisa ditunggangi. Seperti kuda, bighal, unta, ya, keledai. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala jadikan khayl kuda, bighal peranakan antara kuda dan hamir, antara keledai, ada namanya bighal, hamir, keledai. Litarkabuha, agar kalian mengendarai kuda, keledai, bighal atau hewan-hewan tunggangan yang lainnya. Zinatan, dan sebagai perhiasan bagi kalian, sebagai kebanggaan bagi kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan ciptakan ya transportasi yang kalian dahulunya enggak tahu. Tidak terbayang dulu manusia dulu itu bahwasanya ada kendaraan yang bisa terbang di udara. Ya. Mungkin bisa jadi nanti enggak tahu generasi berikut kita nanti Allah taala ciptakan lagi kendaraan yang bisa dilipat-lipat masukkan kantong. Loh, ya, apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, sehingga nanti bisa dikecilkan kendaraan masuk kantong. Jadi enggak ada lagi namanya jalan itu dipenuhi dengan mobil parkir. Ya, bisa dilipat semua, disimpan ke dalam tas misalnya itu. Ya, hari ini mungkin kita menganggap hal itu enggak mungkin. Sama seperti orang dulu. Mungkin enggak ada kendaraan yang terbang di udara dengan kecepatan sekian, Allah ketawa. Ada saja. Mana mungkin seperti itu? Begitulah orang dulu. Ya, tidak tergambar. Tapi ketika Allah menghendakinya, apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hari ini ketika Anda mengatakan demikian, ketawa kita ya. Masa ada kendaraan dilipat-lipat, disimpan gitu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, akan terjadi. Begitulah dia. Baik. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana ubudiyah seorang hamba. 6. Mereka telah melihatnya, mereka telah membacanya, dan mereka telah mengetahuinya. Namun adakah mereka mensyukurinya? Siapa saja yang melihat hamparan alam semesta yang terbuka dan maha luas itu, tentu akan tumbuh rasa takut dan khusyuk dalam hati. Sebenarnya seperti itu. Ketika kita melihat alam ini, Masya Allah, ya, begitu sangat luasnya tumbuh-tumbuhannya, lautnya dan semuanya.
maka ini akan menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala katakan dalam kitabnya yang diturunkan kepada hamba pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuh wa minal jibali judadu bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharaibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhshallah min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, hewan-hewan melata, hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, ini ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin didapatkan hanya sebatas belajar ilmu dunia. Ya, tidak mungkin hanya sebatas mempelajari ilmu dunia tadi. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Taib, kata beliau, sungguh alam ini merupakan lembaran yang sangat indah dan menawan, dihiasi dengan berbagai macam warna dan bentuk, buah-buahan yang beraneka warna, gunung-gunung dengan jalan-jalan yang beraneka warna. Demikian pula manusia, hewan dan binatang ternak yang beraneka ragam warna dan jenis. Alam ini merupakan lembaran yang menakjubkan untuk dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, yaitu keanekaragaman warna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan langit dan bumi dan berbeda-bedanya bahasamu. Nah, ya beda-beda enggak bahasa kita? Beda-beda. Ini di antara kekuasaan Allah, di antara tanda kebesarannya. Allah Ta'ala menciptakan bahasa yang berbeda-beda. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berbeda-bedanya bahasamu, bahasa kalian, dan warna kulit kalian. Beda-beda enggak warna kulit kita? Berbeda-beda. Ya, ada yang putih, benar-benar putih, ada yang putih, ya, putih tua, putih muda. Ada putih tua, putih muda. Ya, ada yang hitam, ada yang benar hitam sekali, hitam setengah, ada hitam manis, nah, kan begitu. Ada yang kemerah-merahan, ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sungguhnya ini merupakan ya tanda-tanda bagi orang yang alim, bagi orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu akan mengetahui hal ini. Sungguh itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang merupakan bukti kebenaran kitab yang Allah turunkan ini. Tanda kekuasaan yang tersebar di seluruh penjuru bumi, keanekaragaman warna di atas seluruh permukaannya, dari buah-buahan, gunung-gunung, manusia, hewan sampai binatang ternak, sehingga hati tertarik kepada ciptaan-ciptaan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Lalu hati khusyuk kepada Allah dan tunduk mengikuti aturan-aturannya yang hak. Dialah yang telah membuka hamparan alam semesta yang indah dan mengagumkan corak dan warnanya, dan dialah yang telah mengatur segala prosesnya. Dialah yang mengatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Itulah pedoman Islam dalam membimbing jiwa yang senantiasa tunduk dan menuntunnya kepada kehidupan yang islami. Adapun pengetahuan yang hanya bersifat teoritis belaka dan tidak dapat memberikan inti dan buah ilmu, itu sebenarnya bukanlah ilmu. Ya, itu bukanlah ilmu. Sebab tidak dapat memelihara diri dari kubangan lumpur dunia, tidak dapat menolak tuntutan hawa nafsu, tidak dapat membendung tipu daya syaitan, dan tidak dapat memberi hasil yang positif kepada umat manusia. Siapa saja yang meneliti kehidupan orang-orang kafir yang terperdaya dengan kilauan modernisasi dan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ya,
dan materi tertentu, dapat melihat kenyataan tersebut. Itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kitabnya dan telah disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih. Maka dari itu, orang-orang yang mewakili suara umat ini hendaknya takut kepada Allah, terutama orang-orang yang mengatur urusan pendidikan kaum muslimin. Nah, ini diingatkan oleh beliau. Ya, bagi orang-orang yang ikut serta mengurus dalam urusan pendidikan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang menjauhkan pedoman belajar ilmiah dari buah yang diharapkan darinya, yaitu memperdalam keimanan kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhirat. Menurut mereka, tujuan belajar hanyalah memperoleh kemampuan untuk menafsirkan ataupun menjabarkan perkara-perkara lahiriah saja. Oleh sebab itu, lahirlah generasi-generasi yang menyimpang dan jauh dari nilai ukhrawi. Mereka tidak menguasai ilmu dunia dan tidak pula meraih kebaikan akhirat. Jadi bagi para pengurus-pengurus, terutama sekolah-sekolah yang mungkin basisnya ataupun Islam, menamakan Islam gitu ya, atau sekolah-sekolah yang memang lebih merujuk kepada sekolah-sekolah Islam, hendaknya lebih memperhatikan ini agar tujuan pendidikan itu benar-benar tercapai dari pendidikan anak-anak tersebut, yang tujuannya bukan semata-mata ingin memberikan kemahiran dari ilmu dunia saja. Ya, karena intinya adalah bagaimana generasi-generasi tersebut bisa kelak nanti memahami tentang keimanan, memahami tentang kitab Allah, apa itu tujuan hidup sungguhnya, agar mereka tidak terperdaya dengan kehidupan dunia dan fitnah dunia yang cukup membingungkan. Fitnah dunia yang bisa mengacaukan dan mengguncang kehidupan seseorang, terlebih lagi syahwat dan hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Dan oleh karena itu, metodologi syaitan dalam pengajaran materi-materi ilmiah harus dibuang jauh-jauh, dan metodologi Rabbani harus dihidupkan kembali agar hati menjadi hidup saat melihat kehebatan ciptaan Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya dan memberi mereka petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'lamal ladzina utul ilm annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar, hak dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi inilah sebenarnya buah dari ilmu. Buah dari ilmu adalah menambah ketundukan kita kepada Al-Qur'an, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup orang-orang beriman. Jadi dengan ilmu tadi, itulah ilmu yang sesungguhnya. Bukan ilmu hanya sebatas maklumat, hanya sebatas disimpan saja, ataupun hanya sebatas pengetahuan ilmu dunia yang layaknya dia seperti ulama, seperti memiliki banyak ilmu, tapi sejatinya dia tidak mengetahui apa tujuan sebenarnya dari kehidupan dunia. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan, walaupun beliau membahasnya cukup panjang di sini. Tujuannya hanya semata-mata agar mengingatkan kita kembali akan pentingnya ilmu agama, mempelajari ilmu agama ini bagi kita, bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, dan bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Maka jangan pernah kita lalai untuk memanfaatkan umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita isi dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini. Dengan ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang akan nanti dijalani oleh seluruh manusia abadi selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan ini, dan insyaallah tidak ada pertanyaannya. Cukup ya, insyaallah. Baik, cukup.
Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.